Hai semua. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik ya. Kali ini gue akan membahas film yang berjudul Fabricated City. Film ini bercerita tentang penjebakan seorang gamer, di mana tidak hanya dia saja yang dijebak, melainkan banyak orang. Film yang berbasis action ini juga dibumbui unsur-unsur komedi, kayak makan mie aja yang dibumbui. Oh ya, sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya kalian subscribe channel Dolar SCD ya. Di awal film, kita akan diperkenalkan pada peran yang bernama Dae-jong. Dia adalah pemimpin kelompok penyerang. Dengan gagah berani mengalahkan banyak musuh. Tapi ada anggota tim yang terjebak oleh musuh. Dengan gagah beraninya, dia menyelamatkan temannya dan mati tertembak di bagian kelapa. Oh, kepala ya, sorry. Ternyata ini adalah permainan game. Akun Dae-jong dimainkan oleh Kwon Yul Ah. Karena namanya terlalu panjang, aku panggil aja namanya Kwon. Kwon ini kalau lagi main game, pasti selalu dengan teman-temannya secara online. Kwon tidak pernah bertemu dengan teman-teman gamenya, bahkan tidak pernah mengenali tampang teman-teman gamenya. Sombong banget nih. Pada saat selesai bermain, Kwon diajak bertemu untuk makan-makan. Tapi dia selalu menolak. Kwon seorang pengangguran yang hobi bermain game. Pada saat ngobrol sama teman-teman online-nya, dia ditelepon oleh ibunya. Ibunya adalah seorang perawat di rumah sakit. Saat dia sedang bermain game, ada HP berdering di sebelahnya. Lalu Kwon gak tahu itu HP siapa. Ketika diangkat, dia disuruh oleh pemilik HP mengantar HP tersebut ke tempatnya. Awalnya Kwon tidak mau. Karena dijanjikan uang, maka dia pun mau mengantarkan HP tersebut. Ketika sampai di pintu hotel, ternyata pintu tidak terkunci. Dia pun masuk. Ternyata pemilik HP tersebut adalah seorang wanita. Wanita tersebut sedang mandi dan Kwon bilang bahwa dia datang untuk mengantarkan HP-nya. Sang wanita itu pun bilang uangnya sudah ditaruh di atas kasur. Lantas Kwon menaruh HP-nya dan ambil uangnya. Kwon pun tidak tahu siapa wanita tersebut. Keesokan harinya, saat Kwon sedang tidur, tiba-tiba rumahnya digerebek polisi. Kwon pun mendapat tuduhan telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap wanita di bawah umur. Saat sedang digerebek, polisi melihat barang bukti senjata yang digunakan oleh Kwon untuk membunuh sang wanita tersebut. Kwon kaget dan bingung kenapa ada pisau gelumuran darah di kamarnya. Setelah penangkapan, media berita pun heboh memberitakan pemerkosaan dan pembunuhan gadis di bawah umur. Dari berita yang tersebar, kita juga tahu bahwa Kwon adalah mantan atlet taekwondo yang pernah punya kasus kekerasan sehingga dia dikeluarkan dari timnas. Tidak heran, semua tuduhan mengarah pada dia. Bukti-bukti juga kuat, mulai dari sidik jari hingga DNA Kwon diungkap oleh polisi. Ibunya dengan sekuat tenaga menyebarkan brosur bahwa anaknya bukanlah seorang pembunuh. Tapi yang ibunya dapat hanyalah hinaan akibat ulah anaknya tersebut. Ibunya tidak menyerah, dia datang ke pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pembela anaknya. Pengacara itu bernama Min Cheong Sang, jadi kita panggil aja Mr. Keong. Karena Keong capek ngurusin kasus tersebut, Keong malah nyuruh Kwon nyerah sama kasusnya supaya dapat keringanan. Pada saat persidangan, Kwon dituntut penjara seumur hidup. Kwon yang masih bingung kenapa tuduhan itu bisa terjadi kepadanya. Siapa yang menyebabnya? Karena kejahatannya dianggap sangat berbahaya, dia dipenjara bersama dengan para pembunuh lainnya. Kwon pun terlihat ketakutan melihat tampang napi lainnya yang terlihat sadis. Kwon terlihat diincar oleh salah satu gangster di dalam penjara, yang nama ketua gangster tersebut adalah Ma Deok-so. Jadi kita panggil aja Deo. Kwon diincar karena kasus pemerkosaan di bawah umur dan pembunuhan alias pencabulan. Petugas pun takut sama gangster ini. Merasa diancam ketua gangster, Kwon pun marah dan tabraklah ketua gangster tersebut hingga mimisan. Setelah ditabrak, Kwon pun habis jadi bulan-bulanan anak buah Deo. Akhirnya, kepala sipil pun datang.
Bukan Deo yang dipukuli, malah Kwon yang dipukuli hingga pingsan. Begini banget nasib anakmu, Mak. Ada seorang napi yang kasusnya adalah pembunuhan berantai yang suka makan korbannya. Dan gak ada yang berani sama pembunuh berantai ini. Pada saat Kwon mau ngepel, tiba-tiba dia ditangkap oleh anak buah Deo. Enggak cuma Kwon aja, 2 orang aneh pun ditangkap oleh Deo. Tiba-tiba celana Kwon disobek, dan Deo pun menyuruh 2 orang aneh ini untuk mekakolein si Kwon. Walah, betapa girangnya 2 orang aneh ini. Setelah kejadian itu, Kwon mau bunuh diri dengan cara menggigit urat nadinya. Mungkin karena Kwon telah putus asa akan hidupnya, tetapi gagal bunuh diri karena petugas datang dan menyuntiknya. Kemudian datang ibu Kwon dan Mr. Keong menjenguk di penjara. Ibunya bilang bahwa dia punya saksi yang akan membuktikan kalau Kwon gak berada di lokasi kejadian. Pada saat itu, Kwon pun punya harapan lagi untuk hidup. Sehari-hari, Kwon hanya menjadi bulan-bulanan Deo dan anak buahnya. Jahat banget nih Deo. Dipukul lagi, dihajar lagi, dan lagi setiap harinya. Hingga akhirnya sang pembunuh berantai mendekati karena kasihan. Kakek ini pun memberikan daun untuk mengobati luka Kwon. Si kakek memberi nasihat kepada Kwon dan berpesan agar Kwon bertahan. Mendapat nasihat dari pembunuh tersebut, Kwon bangkit dan mulai melatih dirinya agar bisa melawan geng Om-Om Deo. Pada suatu hari di ruangan mesin, Kwon diburu lagi oleh Deo dan gengnya. Kwon pun menyiapkan senjata seperti ketapel. Kali ini, Kwon dapat mengalahkan geng tersebut dan memenangkan melawan Deo hingga pingsan. Tiba-tiba, kepala sipir datang dan bilang Kwon mendapat kunjungan dari Mr. Keong, pengacaranya. Mr. Keong bilang kalau ibunya telah tewas bunuh diri. Kwon pun sedih hingga membayangkan ibunya datang dan dia memeluk ibunya dengan erat. Seakan bilang minta maaf telah menjadi anak yang tidak baik. Besoknya di lapangan, ketua sipir kasihan kepada Kwon. Dia pun menjaga Kwon dari gangguan si Deo. Namun, yang terjadi malah kepala sipir tersebut dilawan oleh anak buah Deo. Dan terjadilah keributan. Melihat ada peluang, Deo pun mengeluarkan pisau dan menyerang Kwon. Kwon yang mengetahui gerakan Deo ternyata sudah menyiapkan senjata. Dan Deo pun disayat mukanya oleh Kwon. Kemudian, Kwon pun menusuk dirinya sendiri. Di dalam mobil ambulan, Kwon terbangun dan berhasil melumpuhkan petugas hingga akhirnya mobilnya terguling. Kwon pun berhasil kabur. Ternyata menusuk perut itu diajarkan oleh si pembunuh berantai. Kwon pun kabur untuk mengembalikan nama baiknya, serta balas dendam pada orang yang menjebaknya. Pada saat kabur, dia sempat mencuri baju. Kemudian dia melihat 2 orang asing sedang membetulkan mobilnya yang mogok. Ternyata Kwon juga jago betulin mobil. Dia pun membantu orang asing tersebut. Akhirnya pergilah dia bersama 2 orang asing tersebut ke kota. Setelah 2 orang asing itu sampai di bandara, Kwon malah diberikan mobilnya. Kwon pun pergi menuju tempat pengacara Mr. Keong dan meminta info siapa saksi yang hendak diberikan oleh ibunya. Kemudian Mr. Keong menjelaskan kalau saksi kunci hanya membohongi ibunya hingga ibunya malu dan putus asa, lalu bunuh diri. Gak lama kemudian polisi pun datang karena laporan Mr. Keong. Namun, Kwon berhasil kabur. Kwon pun lantas pergi ke warnet. Dia mengecek emailnya. Di dalam emailnya, Kwon mendapatkan sebuah video tentang kejanggalan pada kasusnya. Salah satunya, korban wanita terlihat pergi dari sebuah bar dengan seorang pria, namun enggak diketahui siapa pria tersebut. Tiba-tiba ada suara seseorang yang bilang kalau Kwon sudah diketahui oleh penjaga warnet. Merasa ditolong dari orang yang tidak dikenal, Kwon pun menurut saat disuruh pergi. Lalu Kwon pergi ke sebuah restoran untuk janjian. Saat di restoran, Kwon menyadari bahwa yang meretas sistem sejak tadi adalah Teolbo, salah satu timnya dalam game online. Datanglah Teolbo, yang ternyata seorang wanita. Teolbo memiliki bakat luar biasa, hebatnya di bidang komputer. Kemudian, datanglah 3 orang asing ke tempat Teolbo. Ternyata mereka adalah teman-teman Kwon di game online. Mereka diundang oleh Teolbo untuk membantu memecahkan kasus Kwon. Mari saya perkenalkan 3 sosok baru film ini. Yang pertama itu adalah Dao Seong. Dia hacker dalam permainan. Yang kedua, Demolition, sang sniper. Dan yang ketiga, Yellow Bite, sang penyerang. Teolbo kemudian menjelaskan mengenai beberapa kasus yang sepertinya mirip dengan Kwon.
di mana kasus-kasus tersebut pelakunya langsung ditangkap kurang dari 24 jam dan beritanya tersebar ke media-media. Dari hasil pelacakan CCTV, Telbo menemukan kesamaan pada lokasi pembunuhannya, yaitu selalu ada mobil box yang parkir sebelum kejadian. Setelah diselidiki, mobil box itu punya alamat di suatu tempat penampungan mobil rongsok. Kwon bersama satu temannya pergi ke tempat rongsokan tersebut. Mereka menemui mobil boxnya. Mereka melihat ada 2 orang yang mencurigakan di tempat itu. Kwon dan temannya berpisah. Kwon mengikuti 2 orang tersebut dan pergi dengan mobilnya, sedangkan temannya mengawasi mobil boxnya. Kwon kemudian sampai pada suatu rumah. Dia pun menyelinap dan melihat banyak darah di dalam rumah tersebut. Terlihat banyak petugas yang membersihkan darah-darah tersebut. Dengan sangat detail, semua furnitur diganti baru untuk menghilangkan jejak. Kwon kemudian mendapat telepon bahwa mobil yang diikuti tadi kembali ke tempat rongsokan dan memindahkan kotak gitar ke dalam mobil box. Mereka juga berganti pakaian agar tidak dikenali dan mobil boxnya pergi. Temannya Kwon mengikuti mobil box tersebut. Kwon lantas datang menyusul temannya. Temannya bilang mobil box itu masuk ke dalam gedung apartemen. Penyelidikan mereka pun kini menjadi penyamaran. Agar bisa meretas sistem gedung, 2 teman lainnya menyamar menjadi teknisi gedung dan masuk ke sistem keamanan. Dari balik komputer, Telbo kini sudah bisa masuk ke sistem keamanan dan mengetahui kemana box Twitter tersebut dipindahkan. Kini bagian Kwon yang masuk ke dalam gedung tersebut. Tanpa diketahui, dia masuk ke dalam sebuah ruangan dan menemukan box di depannya. Setelah dibuka, dia menemukan mayat seorang artis pria. Tidak lama, Kwon pun bersembunyi dan datanglah beberapa orang. Mereka seperti menyiapkan ruangan tersebut. Mereka menempelkan foto wanita, menaruh rambut, dan menempelkan sidik jari. Dan mayat sang artis kemudian dimasukkan ke dalam akuarium. Nampaknya mereka sedang mempersiapkan jebakan seperti Kwon dulu. Setelah mereka pergi, Kwon melihat ruangan tersebut. Ternyata ruangan itu ada kamera CCTV yang melihat Kwon. Dia adalah Mr. Keong, sang pengacara yang sedang melihatnya. Apa motif pengacara tersebut? Bahwa artis tersebut adalah korban pembunuhan seorang wanita. Agar sang wanita aman, maka direkayasa pembunuhan oleh Mr. Keong. Keong mencari korban untuk dijebak seperti halnya Kwon. Setelah mendapatkan target korban, maka ada tim yang bertugas membius korban. Kemudian diambil rambutnya, diambil barangnya, dan di-scan sidik jarinya agar bisa di-print pada sarung tangan khusus. Di sisi lain, Telbo mencari nama pemilik rumah yang dilihat Kwon. Pemiliknya adalah seorang laki-laki, seorang pengusaha kaya raya. Telbo juga meriset tentang sang artis. Ternyata pacar sang artis itu adalah anak pengusaha tersebut. Kemudian Kwon memberikan foto yang sudah ditempel sidik jari kepada Telbo. Telbo berhasil menemukan sosok sang korban yang akan dijebak oleh Mr. Keong. Kwon dan si kakek temannya pergi ke sebuah salon di mana sang wanita itu berada. Sang kakek bertugas memasang penyadap telepon di HP sang wanita. Saat Kwon menunggu ketika menyadap telepon, masuklah telepon yang bilang bahwa dia menemukan dompet. Dari suaranya, Kwon tahu bahwa wanita itu pula yang menjebak Kwon dulu. Telbo langsung mencari lokasi penelpon dan Kwon mengejarnya. Tapi wanita itu berhasil lolos. Kwon tiba-tiba ditangkap oleh Deo. Saat hendak ingin dibunuh Deo, tiba-tiba datang polisi menyergap. Kwon pun berhasil kabur. Kwon kemudian ditolong oleh Telbo. Telbo membawa alat pendeteksi. Ternyata Mr. Keong memasang GPS di kalung ibunya Kwon. Merasa aneh dengan Mr. Keong, mereka pun mencari tahu soal Mr. Keong. Pergilah mereka ke kantor Mr. Keong dan mendapat info bahwa Mr. Keong lah dalang dari semua ini. Merasa Mr. Keong itu miskin, mereka pun men-scan gedung tersebut dengan drone. Ternyata di dalam gedung tersebut telah menjadi pusat data Mr. Keong. Kwon pun membuat rencana besar. Pertama, Kwon mengacak-acak ruang apartemen yang bakal menjadi lokasi penjebakan. Sehingga pengusaha kaya raya itu pun marah karena pembunuhan anaknya belum juga diselesaikan. Ternyata sang anak bersembunyi di rumah sakit. Sudah nggak tahan bersembunyi, agar bisa segera dieksekusi penyebarannya, maka mayat artis dan lokasi penjebakannya dipindah oleh Mr. Keong ke sebuah hotel. Kedua, Kwon mengupgrade mesin mobil bututnya. Dan ketiga, menghancurkan semua tim Mr. Keong yang selama ini membantunya. Seperti tim desain jebakan, tim pembuat sidik jari, tim penelpon, tim kurir motor,
hingga tim kurir mobil box. Saat itu, asisten manajernya resah karena tim mereka hilang. Ternyata, Mr. Keong sudah melakukan eksekusi penjebakan. Kemudian, Mr. Keong menunjukkan berita tentang pembunuhan sang artis. Tapi, bukannya wanita pengangguran yang berada di lokasi, melainkan anak pengusaha itu sendiri yang berada di lokasi penjebakan. Ternyata, sebelumnya Kwon menculik anak pengusaha tersebut dari rumah sakit. Saat Mr. Keong bingung melihat berita di TV, dia pun ditelepon oleh Kwon. Keong melihat asistennya sudah pingsan. Kwon pun kabur ke dalam ruangan canggih, namun berhasil dikejar oleh Kwon. Saat ingin membunuh Mr. Keong, Kwon ditelepon oleh Telbo. Ternyata Telbo dan kawan-kawan sedang disandra oleh Deo. Kemudian Kwon membiarkan Keong hidup dan menyelamatkan teman-temannya. Singkatnya, Kwon berhasil menyelamatkan teman-temannya dan berhasil kabur dari Deo. Deo yang kesal lalu mengejar Kwon karena mobil Kwon sudah di-upgrade. Jadinya Kwon bisa kabur dan menghindar. Saat kejar-kejaran, tiba-tiba Mr. Keong sudah menjalankan rencananya lagi. Dia menyebarkan rekaman CCTV ke media bahwa Kwon lah yang pembunuh artis tersebut. Dia pula yang menculik anak sang pengusaha. Teman-teman Kwon juga sudah diketahui oleh media, dan kini mereka menjadi buronan paling dicari. Tetapi Kwon punya rencana lain. Mereka kabur ke sebuah media berita nasional dan membagi tugas. Begitu tahu ada buronan di kantor berita, seluruh karyawannya pun keluar gedung. Kwon bertugas mengalihkan perhatian anak buah Keong. Telbo langsung masuk ke ruangan kendali berita. Teman-teman lainnya menyiapkan jebakan. Setelah semua berhasil, polisi lalu mengepung gedung berita. Ternyata Telbo berhasil diculik oleh Deo. Teman-teman lainnya pun berhasil ditangkap oleh polisi. Kini Kwon menyelamatkan Telbo dari tangan Deo. Singkatnya lagi, dengan adegan super konyol, Kwon berhasil menyelamatkan Telbo dari tangan Deo. Kemudian menurunkan Telbo di jalan. Nampaknya Kwon putus asa. Segala rencananya selalu gagal. Dia pun menyerah di depan gedung berita. Ternyata Kwon menyerah dalam rangka mengalihkan perhatian. Telbo langsung masuk lagi ke ruangan kendali dan membobol sistem Mr. Keong. Ternyata Kwon telah memasukkan virus ketika berada di ruangan canggih Mr. Keong. Sang kakek tadi mendapatkan tugas menjemput dua teman game lainnya yang kemarin gak bisa hadir. Mereka mendapat tugas paling penting, yaitu menyiarkan berita. Mereka disambungkan oleh Telbo langsung ke seluruh pusat media sosial. Telbo yang berhasil mendapatkan rekaman Mr. Keong dan langsung menyebarkan video pembunuhan sang artis dan rekaman korban-korban yang telah dijebak oleh Mr. Keong. Kemudian ditangkaplah Mr. Keong. Akhirnya tertangkap juga Keong. Dan film pun berakhir. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, komen. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.